Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ners Ilham. Topik kita kali ini tentang anatomi jantung. Jantung merupakan suatu organ yang berfungsi memumpahkan darah ke seluruh tubuh demi kelangsungan hidup sel. Pada gambar yang ada di depan teman-teman, kita akan belajar tentang pembuluh darah yang ada pada jantung, kemudian ruang-ruang yang ada pada jantung, dan katup yang ada pada jantung itu sendiri. Yang pertama, ada yang kita kenal dengan superior vena cava dan inferior vena cava. Superior vena cava dan inferior vena cava. Nah, apa fungsi dari keduanya? Superior vena cava merupakan pembuluh darah besar yang mengembalikan darah kotor yang berasal dari bagian superior atau dari bagian atas. Sebaliknya, inferior vena cava merupakan pembuluh darah besar yang mengembalikan darah kotor yang berasal dari inferior atau bagian bawah. Kemudian di jantung terdapat 4 ruang yang dalam hal ini terbagi atas 2 yang kita kenal dengan serambi atau atrium dan bilik atau ventrikel. Nah, kita bahas mulai dari serambi dulu. Serambi atau atrium terbagi atas 2. Yang pertama, atrium kanan. Kemudian yang kedua, atrium kiri. Apa fungsi dari atrium kanan? Fungsi dari atrium kanan ini adalah sebagai ruang untuk menerima darah kotor yang berasal dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, dalam hal ini superior vena cava dan inferior vena cava. Nah, kemudian atrium kiri merupakan suatu ruang yang berfungsi untuk menerima darah bersih yang berasal dari paru-paru. Perlu teman-teman ketahui bahwa atrium ini memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot jika dibandingkan dengan bilik atau ventrikel. Kenapa? Karena tugasnya hanya sebagai ruang penerima darah. Kemudian ruang jantung yang kedua itu kita kenal dengan bilik atau ventrikel, yang dalam hal ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, ventrikel kanan. Yang kedua adalah ventrikel kiri. Apa fungsi dari ventrikel kanan? Ruang ventrikel kanan berfungsi untuk memumpahkan darah kotor yang berasal dari atrium kanan yang kemudian dipompahkan ke dalam paru-paru. Kemudian ventrikel kiri berfungsi untuk menumpahkan darah yang bersih yang berasal dari atrium kiri yang kemudian dipompahkan ke dalam aorta yang kemudian disalurkan ke dalam seluruh tubuh. Perlu teman-teman ketahui bahwa ventrikel memiliki dinding yang lebih tebal dan berotot. Kenapa? Karena tugasnya memumpahkan darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Pada ruang ventrikel juga perlu teman-teman ketahui bahwa dinding ventrikel kiri lebih tebal dari dinding ventrikel kanan. Kenapa?
Karena ventrikel kiri memiliki beban kerja yang lebih berat, yaitu menumpahkan darah ke seluruh tubuh dengan menghasilkan tekanan yang cukup tinggi untuk mengatasi tahanan sirkulasi sistemik dan mempertahankan darah ke jaringan perifer. Kemudian pada jantung ada yang dinamakan dengan katup. Katup pada jantung terbagi atas dua. Yang pertama yaitu katup AV atau atrioventricularis, yang dalam hal ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama katup tricuspidalis dan yang kedua katup bicuspidalis atau mitral. Nah, fungsi dari katup ini adalah memisahkan antara atrium dan ventrikel, yang dimana kalau katup tricuspidalis dia memisahkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan dan mengatur aliran darah yang ada di dalamnya. Kemudian katup bicuspidalis atau katup mitral, dia bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri atau dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Kemudian katup jantung yang kedua dinamakan dengan katup seminularis. Dalam hal ini juga terbagi atas dua, yaitu katup pulmonal dan katup aorta. Katup pulmonal dia merupakan sebuah katup yang mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian katup aorta bertugas membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di dalam tubuh. Kemudian pada katup itu sendiri ada yang dinamakan dengan chordae tendinae dan musculus papillaris atau papillary muscle. Jadi yang ini chordae tendinae, dan yang ini muscle. Nah, chorda tendinae dia merupakan suatu serat fibrosa yang menghubungkan otot papilaris ke katup atrioventricularis atau katup tricuspidalis dan katup mitral. Sementara papillary muscle atau musculus papillaris dia merupakan suatu tonjolan ke dalam dinding ventrikel yang berbentuk seperti kerucut. Nah, keduanya ini berfungsi untuk mencegah aliran balik darah dari ventrikel ke atrium, karena tekanan yang di ventrikel itu lebih tinggi daripada tekanan yang ada di atrium,
sehingga menjaga atau mencegah jangan sampai ada aliran balik darah yang seharusnya masuk ke ventrikel akan masuk kembali ke dalam atrium. Kemudian pada jantung ada yang dinamakan dengan arteri pulmonaris dan vena pulmonalis. Jadi ini ada arteri pulmonalis, dan ini adalah vena pulmonalis. Arteri pulmonalis bercabang menjadi dua, cabang kiri dan cabang kanan. Begitu juga dengan vena pulmonalis, cabang kiri dan cabang kanan. Nah, bedanya apa? Kalau arteri pulmonalis merupakan pembuluh darah besar yang membawa darah kotor dari pulmonary trunk ke paru-paru, dalam hal ini untuk dioksigenasi. Kemudian vena pulmonalis merupakan sebuah pembuluh darah besar yang membawa darah bersih atau yang sudah dioksigenasi di paru-paru yang kemudian dibawa ke atrium kiri. Kemudian pada jantung ada yang dinamakan dengan aorta. Jadi ini adalah aorta. Aorta merupakan pembuluh darah besar yang dimana membawa darah yang kaya akan oksigen yang kemudian dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, itulah bagian-bagian dari jantung yang perlu kita pahami. Kemudian di video selanjutnya kita akan belajar tentang lapisan pada otot jantung. Terima kasih.